Mungkin kita sudah tahu peran positif Soeharto seperti peningkatan pendidikan hingga ke daerah pelosok, kemudian dalam sektor ekonomi seperti pasar impres. Yang paling terkenal adalah minimnya angka kriminal. Meskipun sangat banyak perannya sebagai seorang manusia, Pak Soeharto tetap memiliki sisi negatif. Dan apa itu? Selamat datang di channel Pemalas dan Nomor 1. Pemecatan polisi baik. Pak Hugeng dipecat dari kepolisian oleh Pak Soeharto karena berusaha mengusut tindak kejahatan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh kalangan pemerintahan dan diduga bersinggungan dengan pejabat di lingkaran Soeharto. Hal yang lebih janggal, Pak Hugeng dipindah tugaskan oleh Jenderal Maraden untuk menjadi duta besar Belgia. Dia dipindah tugaskan dengan alasan peremajaan. Tapi pengganti Pak Hugeng malah orang yang lebih senior dan lebih tua dari Pak Hugeng. Sangat mencurigakan ya. Dan kemudian karena Pak Hugeng merasa jabatannya masih belum habis dan terlalu cepat untuk dipindah tugaskan, Pak Hugeng mengadu kepada Pak Soeharto. Kemudian Pak Presiden bilang kepada Hugeng, "Tidak ada tempatmu di dalam negeri ini, Geng." Gitu kata Pak Soeharto. Apakah pemindahan tugas Pak Hugeng ini ada hubungannya dengan kroninya Soeharto? Entahlah. Komen di bawah. Masalah nomor 2, korupsi. Meskipun pada awal masa kepemimpinannya, Pak Soeharto berhasil meningkatkan investasi asing pada tahun 1967. Namun, di sisi lain Pak Soeharto terdakwa melakukan korupsi dengan dana gelap bahkan hingga 40 juta dolar USA atau sekitar 600 triliun rupiah lebih. Salah satu cara Soeharto dalam melakukan korupsi adalah dengan mengalirkan dana-dana dari yayasan-yayasan yang dibuatnya, yang akan dialirkan ke perusahaan kroni-kroninya dan keluarganya. Sebenarnya yayasan-yayasan ini dibuat untuk memiliki tujuan yang beragam, mulai dari mendukung pendidikan hingga kegiatan sosial kemanusiaan rakyat Indonesia. Namun ya disalurkan ke rekeningnya sendiri. 600 juta rupiah itu kayak bangun IKN satu IKN itu cukup untuk itu. Besar sekali teman-teman. Dan untuk contoh kroninya mungkin teman-teman tahu salah satu anggota dari Nine Dragon yaitu Salim Group, ya termasuk BCA, Indofood, dan Soeharto juga mengalirkan dananya ke perusahaan anaknya juga, teman-teman. Dan hal ini biasanya dikenal oleh sejarawan sebagai KKN Orba, korupsi, koalisi, dan nepotisme, Orde Baru. Dan kemudian kita lanjut ke sisi negatif nomor 3 Soeharto, yaitu menfitnah komunis. Terlepas dari keterlibatan Presiden Soeharto dalam pembantaian Jenderal G30S PKI, namun dalam pola ini nampaknya Soeharto adalah pihak yang paling diuntungkan. Namun di sini rezim Orba berhasil membuat rakyat Indonesia memiliki cacat logika generalisir, di mana rezim Orde Baru yang mendoktrin bahwa komunisme adalah ateis dan pembunuh tanpa mengajarkan apa itu arti sebenarnya ideologi komunis. Hal ini membuat rakyat Indonesia ketakutan dengan paham komunisme. Padahal seperti Pak Tan Malaka adalah seorang komunis yang tidak anti-Islam, pahlawan Indonesia itu. Toh juga di bukunya menjelaskan juga tentang Islam, di bukunya Tan Malaka tentang tinjauan Maldilok. Dan Soekarno dan Hatta juga lebih condong ke paham kiri sosialis. Dan Soekarno juga dikenal dekat sekali dengan PKI. Dan arti sebenarnya komunis bukanlah ateis dan pembunuh, melainkan sistem ekonomi yang mencegah adanya kesenjangan sosial si miskin dan si kaya. Wow, bagus banget ya. Ya, meskipun saya tidak terlalu setuju dengan paham komunis karena akan menghasilkan ekonomi yang buruk. Namun di sini saya membela komunis bukan karena saya penganut komunis, teman-teman ya. Saya membela komunis karena mereka difitnah habis-habisan dengan Pak Soeharto ini. Apakah Pak Soeharto menyingkirkan komunis agar dia tetap bisa berkuasa?
untuk menyingkirkan lawan politiknya? Komen di bawah. Kita lanjut sisi negatif nomor 4, yaitu disetir negara barat. Menggagalkan Indonesia menjadi komunis adalah hal yang bagus. Mungkin. Namun yang aneh di sini, kebijakan Soeharto tiba-tiba menjadi kebijakan yang dianut oleh negara-negara barat, seperti promosi kapitalisme. Dan Soeharto juga menunjuk ekonom Indonesia yang berkuliah di Amerika, yang biasanya disebut mafia Berkeley, yang menggunakan sistem ekonomi neoliberalisme. Dan mafia Berkeley ini juga diduga dalam krisis 1997. Dengan kebijakan yang terkenal, mafia Berkeley adalah mengandalkan investasi asing. Padahal sebelumnya pada era Pak Soekarno sangat-sangat membatasi investasi asing, karena investasi asing ini dinilai dapat menguntungkan negara-negara investor daripada negara kita sendiri. Dan kemudian hal lain yang bertentangan sekali dengan gagasan Pak Soekarno adalah penghidupan kembali DPR oleh Pak Soeharto. Padahal Pak Soekarno itu sangat-sangat tidak setuju dengan lembaga legislatif DPR ini, teman-teman, karena dinilai dapat memecah belah bangsa dengan kepentingan-kepentingan politik di dalam DPR yang akan merusak undang-undang negara ini, teman. Dan sekarang terbukti DPR sangat-sangat tidak mendukung rakyat, malah mendukung kepentingan partai-partai mereka sendiri. Dan DPR ini juga adalah suatu lembaga legislatif yang diadopsi oleh negara barat, bukan negara-negara seperti di Indonesia zaman kuno atau komunis atau kerajaan seperti itu. Mereka tidak menggunakan sistem legislatif seperti ini. Dan Indonesia sangat tidak cocok dengan sistem DPR yang dianut oleh negara-negara barat ini. Kita lanjut nomor 5, yaitu Petrus. Ya, meskipun Petrus dapat menekan angka kriminal di masyarakat, namun Petrus atau penembakan misterius yang ditunjukkan untuk preman, perampok, dan jenis kriminal lainnya yang ada di masyarakat, menurut BBC dinilai kebijakan yang mempunyai kecacatan karena tidak menggunakan pengadilan, di mana hal ini dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah dapat menjadi target Petrus. Dan ini sudah terjadi, banyak sekali orang yang tak bersalah dibunuh karena tidak melalui pengadilan. Dan kita lanjut sisi negatif nomor 6, yaitu pembungkaman. Soeharto dikenal karena kestabilan politiknya. Namun sayangnya, di balik kestabilan politik sebenarnya ada banyak masalah, hanya saja disembunyikan oleh Orde Baru seakan-akan Indonesia aman. Media dikontrol penuh oleh Orba, kebebasan pers dihambat, dan tak kalah penting, orang-orang dianggap berseberangan oleh Soeharto akan disingkirkan. Contohnya seperti tadi, Pak Hugeng dan banyak partai lainnya sangat anti oposisi, teman-teman ya. Contoh oposisi lain adalah Masyumi, yaitu partai Islam yang sengaja dibubarkan oleh Pak Soeharto. Bukan dibubarkan sih, lebih tepatnya didepolitisasi Islam, teman-teman, menjadi banyak cabang, seperti ada NU, Muhammadiyah dicabangkan gitu, teman-teman. Ada PKB, partai PKB, dan banyak sebagainya, agar politik Islam itu tidak sampai menguat. Kenapa Pak Soeharto sangat takut dengan Islam? Ya, jadi dengan Islam ini mungkin kebenaran akan tercerahkan, teman-teman. Maka dari itu Islam dianggap akan mengganggu kestabilan politik pada zaman Orde Baru. Dan bahkan saking antinya dengan Islam, Pak Soeharto juga melarang beberapa hal yang identik dengan Islam. Seperti contohnya adalah pelarangan hijab bagi siswa-siswa. Namun teman-teman, meskipun dibalik ketakutannya, pada akhir jabatan Soeharto menunjukkan sikap yang tidak anti-Islam. Dan bahkan beliau ini mungkin tobat, teman-teman ya. Bahkan ada fotonya haji, teman-teman. Ada berita kalau Pak Soeharto ini haji. Mungkin tobat ya, teman. Oke, kesimpulan dari video ini, orang yang kita anggap pahlawan, yang kita anggap presiden, kiai, guru, selama mereka itu adalah manusia dan bukan malaikat, mereka tidaklah sempurna.
dan mereka masih memiliki sisi positif dan negatif. Meskipun manusia seperti itu, kita tetap harus menekan sisi negatifnya dan menjunjung tinggi sisi positif kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya di episode video yang akan saya buat. Dan video berakhir.